bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya ucapkan selamat pagi, shalom bagi Bapak Ibu. Happy Sunday everyone. Baik yang ada di rumah, shalom, happy Sunday. Selamat hari Minggu. Sukacita Tuhan memenuhi kita hari ini. Terima kasih untuk minggu yang lalu yang luar biasa. Dan minggu ini lebih baik dari minggu yang akan datang. Katakan amin. Bangkit beri bersama-sama tepuk tangan yang paling dahsyat. Buat Allah kita, dia ajaib, dia luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kami ada dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Bersama-sama dengan orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami. Kami persembahkan doa, pujian, penyembahan kami kepadamu. Dari hati kami yang mengasihi-Mu. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami secara khusus dalam pertemuan dalam Tuhan. Yang mengubahkan kami Bapa. Setiap hari kami diubahkan di dalam hadirat-Mu. Menjadi sempurna seperti Kristus Yesus. Dan kami adalah orang-orang yang paling beruntung karena kami punya Tuhan. Punya Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau besar dalam kami, besar Tuhan, di keluarga kami, di pelayanan kami, di kota, di bangsa kami. Tuhan yang bertambah-tambah, kami yang semakin berkurang-kurang. Ini doa kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah berkata aku kuat, yang sakit mengalami kesembuhan, yang alami jalan buntu Tuhan, bukan jalan yang baru Tuhan. Kau adalah Allah breakthrough bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dengan cara-Mu yang ajaib, kami melihat kebaikan Tuhan, pertolongan-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang antusias beribadah pagi hari ini, memuji, menyembah Tuhan, dengar pesan Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan, Kau pemilik dari kehidupan kami. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Semua kita berkata, aku warisnya. Aku warisnya. Oh, ku ditebus
permulaan baru, Roh Kudus. Semua kita berkata di hadapannya, oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, selamanya. Buat Tuhan yang terbaik bagi dia. Haleluya, haleluya, oh. Blessed assurance, Jesus is mine, yeah. What a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of Christ, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my story. Oh God, this is my song. Precious my Savior, all in all. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya. Semua kita telah ditebus, ciptaan baru dari Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
memuji Yesus, memuji Yesus selamanya, sampai selama-lamanya, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kebesaran-Mu diceritakan, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we sing, how great, how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness rise to hide, and tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we sing, how great, how great, how great is our God.
and I will sing how great is our God. How great is our God. Besarlah Tuhan, great is our God, great is our God, great is our God. Jesus' name above all name. Jesus' name above all name. You are worthy. My God, we sing how great. My God, we sing how great. How great is our God. Jesus' name above all name. Jesus' name above all name. You are worthy. My God, we sing how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me how great is our God, and I will sing how great, and I will sing, and I will sing how great, and I will sing, and I will sing how great is our Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sampai dengan saat ini ya Bapa, kami boleh diperkenankan untuk memasuki minggu yang ketiga di bulan November. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersatu hati untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini ya Bapa, kami mau bersatu hati sepakat menyerahkan bangsa Singapura ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, terang kemuliaan-Mu terus memenuhi di bangsa Singapura ya Bapa, sehingga kuasa kegelapan yang ada di bangsa ini tidak dapat menguasai terang kemuliaan-Mu di bangsa ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, agar damai sejahtera yang daripada-Mu terus dipenuhi di kota dan bangsa Singapura ya Bapa. Agar damai sejahtera di bangsa ini ya Bapa turut menjadi bagian bagi setiap kami anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa dan memberkati buat pemerintahan yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Kami memohon ya Bapa, Engkau berkati akan Perdana Menteri bersama dengan wakilnya, dengan seluruh jajaran kepemerintahan di bangsa ini ya Bapa. Bapa, kiranya Tuhan ada roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan hidup di dalam takut akan Engkau turut menjadi bagian bagi setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan kami juga meminta Tuhan Yesus, jiwa kepemimpinan yang daripada-Mu Tuhan, Engkau karuniakan atas setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa, agar di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di bagian pemerintahan di bangsa ini ya Bapa, mereka tunduk kepada otoritas-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, setiap tugas dan tanggung jawab yang akan mereka kerjakan melalui tangan mereka ya Tuhan, di bawah Tuhan semuanya berhasil dan beruntung untuk kemakmuran di bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Saat yang indah ini juga Tuhan, kami berdoa Bapa buat bangsa tercinta kami, bangsa Indonesia ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke di 38 provinsi, bahkan Tuhan dari timur, barat, utara, selatan Tuhan, terang kemuliaan-Mu terus memenuhi di bangsa kami, sehingga kuasa kegelapan setiap atmosfer yang ada di bangsa kami tidak dapat menguasai terang kemuliaan-Mu di bangsa kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa agar Shalom-Mu terus memenuhi di bangsa kami. Kami meminta Tuhan dengan kerendahan hati Tuhan, roh pertobatan terus tercurah di bangsa kami. Pulihkanlah bangsa kami ya Bapa. Engkau lawat bangsa kami ya Bapa, agar bangsa kami terus hidup di dalam pengenalan takut akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada di bangsa kami. Engkau berkati Bapak Presiden Prabowo bersama dengan wakilnya Bapak Gibran ya Bapak, dengan seluruh jajaran kepemerintahan ya Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah. Kiranya Tuhan Yesus, roh hikmat-Mu, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan hidup di dalam takut akan Engkau Tuhan, Engkau karuniakan atas setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan Tuhan Yesus, jiwa kepemimpinan yang daripadamu Tuhan, Engkau taruh atas setiap hamba-hamba-Mu di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa, kiranya Tuhan Engkau yang menuntun mereka dengan roh-Mu yang suci. Engkau berikan mereka hati yang bijaksana, hati yang tulus, sehingga apa yang akan mereka kerjakan ya Bapa, mereka tunduk kepada otoritas-Mu, dan melalui setiap tugas dan pekerjaan yang akan mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung untuk hormat kemuliaan-Mu di bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu terus dipenuhi di kota dan bangsa kami ya Bapa, bahkan kota di mana kami berasal ya Bapa. Kami memohon damai sejahtera-Mu terus memenuhi setiap keluarga dan saudara-saudara kami ya Bapa, agar kami terus hidup di dalam Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat gereja AFLC Tuhan, dari gereja pusat sampai dengan setiap satelit Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna, bahkan pengurapan-Mu sempurna di dalam pelayanan gereja AFLC ya Bapa. Setiap program-program yang sudah dijalankan Engkau berkati ya Bapa. Biarlah Tuhan ada satu kebangunan rohani terjadi ya Bapa. Injil kebenaran-Mu semakin diperluas ya Bapa, dari bangsa ke bangsa, kota ke kota, bahkan sampai dengan daerah-daerah terpencil. Nama Tuhan yang ditinggikan ya Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, banyak anak-anak Tuhan yang belum mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, semakin dimenangkan Tuhan Yesus. Tuhan, kami memohon ya Bapa, Engkau berkati juga pemimpin gereja kami, Bapak Pastor Thomas, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami memohon ya Bapa, terang kemuliaan-Mu terus menyertai hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu Engkau utus untuk melayani ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa, Engkau tambahkan hikmat-Mu, Engkau pakai hamba-Mu secara dahsyat. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa, sehingga banyak umat Tuhan dimenangkan, banyak umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pergumulan hidupnya di dalam pelayanan, Engkau berkati keluarga besarnya, bahkan umur yang panjang Tuhan Engkau karuniakan kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau perlengkapi hamba-Mu dengan perlengkapan senjata Allah, kemanapun hamba-Mu Engkau pergi. Engkau percaya, kami percaya bahwa Tuhan Engkau menyertai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dan menyerahkan para gembala staf AFLC dimanapun mereka berada, dari gereja pusat sampai dengan setiap satelit. Engkau memberkati setiap pelayanan mereka ya Bapa. Engkau yang akan mengutus kemanapun mereka pergi ya Bapa. Biarlah banyak jiwa dimenangkan. Setiap pelayanan mereka tidak sia-sia, tetapi hanya untuk hormat kemuliaan akan nama-Mu Bapa. Engkau berkati keluarga besar mereka, Engkau berkati kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan para pengerja AFLC Bapa, baik dari gereja pusat sampai dengan setiap satelit, baik itu WL, singer maupun pemain musik, sebagai admin, sebagai
para tim multimedia, sebagai para pendoa syafaat, sebagai kasir maupun sebagai penerima kolekte ya Bapa. Kami minta dengan kerendahan hati, Engkau berikan kami hati yang tulus untuk melayani dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Karena di saat kami melayani, kami tidak melayani manusia, tetapi kami melayani Engkau sendiri ya Bapa. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Baharui hidup kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Hendrik ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kata-kata hikmat yang hamba-Mu akan sampaikan ya Bapa. Engkau taruh hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu ya Bapa, agar setiap kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan ya Bapa boleh jatuh di hati kami yang subur ya Bapa, agar berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang lebat untuk menjadi berkat bagi semua orang ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus, satu kata firman-Mu yang mengubah hidup kami, yang satu kata firman-Mu yang menyembuhkan kami, satu kata firman-Mu yang menguatkan kami ya Bapa. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Bapa. Bapa, Engkau berkati juga setiap jemaat-jemaat yang mengikuti secara onsite maupun online ya Bapa. Engkau tutup bungkus setiap kami ya Bapa. Baharui hati dan pikiran kami, agar di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang benar ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, sebentar kami pulang, kami tidak mengalami hal yang sama, tetapi kami membawa rema di dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan Yesus, dan kami mengundang hadirat-Mu terus dipenuhi di tempat ini. Kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Haleluya, mari bertepuk tangan untuk Raja segala Raja. Ini waktunya umat Tuhan melihat penuaian yang besar terjadi. Kelimpahan, kesembuhan, mujizat, time of prosperity terjadi bagi orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Musim baru telah tiba, gereja Tuhan, sukacita melimpah, saatnya saat penuaian besar. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang berkata, yang lemah berkata ku kuat. Mari bersuka cita. This is the time of new season. This is the time of new season. This is the time of great joy. This is the time of great harvest. New one is falling among. New one is falling among. Oh, 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 time of prosperity. Oh, 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 time of rejoicing. Oh, 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 healing come from above. And let the wind say, I am strong.
above, and let the wind say I am strong. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata, kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Terima kasih untuk kuasa yang Tuhan beri bagi kita. Pergi, sampaikan berita kabar baik kepada banyak jiwa. Katakan amin. Mari angkat tangan sama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah doa kami. Kemanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi. Katakan, di situ pasti mujizatmu terjadi. Sorak bagi Tuhan. Mari semua berkata, come on say. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Lihat kiri kanan, katakan, kami bagi kudus-Mu sebagai yang ku nyatakan Kau besar dan hidup. Semua orang percaya berlari pada tujuan. Berlari pada tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kebetulan.
Di Indonesia mujizatmu terjadi. Haleluya. Sorak puji Tuhan. Sorak yang terbaik buat Raja. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, waktunya kita akan dengarkan pesan Tuhan. Dan kita akan bawa persembahan kita yang pertama. Kita akan meletakkan persembahan kita pertama untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Apa yang kami terima, kami sadar itu sumbernya datangnya dari Tuhan. Dan kami mau kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Memperlebar kerajaan Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati tangan yang memberi usaha, pekerjaan, pelayanan. Apa saja yang kami buat, Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus mighty name we pray. Amen. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Dia memilih kita. Kau memilihku. Selamatkan hidup semua karena cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Mari panggil namanya, nama itu ajaib. Yesus.
erat tanganmu, ku takkan pergi di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus alasan selamaku hidup. Haleluya. Yes Lord, sungguh ya Tuhan, Engkaulah harapan selama kami hidup. Kami hidup karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar lebih lagi kasih Tuhan dalam hidup kami melalui firman Tuhan. Berkarya Roh Kudus, kami siap. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Puji Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saudara semua. So glad to see you again. Ya, hari ini saya tanpa translator. Ya, semoga puji Tuhan, Tuhan membuatnya, menjadikannya bisa mengerti. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah berapa bulan dan terakhir kita bertemu, dan hari ini kita bertemu lagi, dan saya melihat bahwa jemaat AFLC sungguh luar biasa ya. Tetap ada sukacita. Haleluya. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tema khotbah hari ini adalah bicara tentang hidup di dalam anugerah Tuhan. Ya, hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan yang dikasih oleh Tuhan, kita buka dulu bagian firman Tuhan karena ternyata tidak seindah judulnya. Mari kita buka firman Tuhan. Ya, Lukas pasal yang ke-23. Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-43. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Hari ini ayat firman Tuhan banyak angka 3 ya, tapi saudara jangan pasang untuk nomor. Ini bahaya. Ya. Saudara, kita baca ayat 39 sampai 43 saja ya, bagian firman Tuhan. Lukas 23 ayat yang ke-39 sampai 43. Saya akan pandu buat kita semua baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, umat Tuhan, dimanapun saja Anda berada. Saudara sekalian, saya katakan bahwa judulnya tidak seindah dari pembacaan firman Tuhan. Kenapa? Karena ternyata pembacaan firman Tuhan bicara tentang penjahat, bicara tentang kematian. Ya. Nah, saya tidak mengajak jemaat AFLC hari ini cepat-cepatlah dan siap-siaplah untuk mati. Ya, tidak. Tetapi yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan bahwa ada makna hidup di dalam kasih anugerah Tuhan di balik cerita ini. Ya. Nah, tadi sudah ada lagu di awal-awal tentang "This is my story". Ini adalah ceritaku. Nah, hari ini dengar firman Tuhan, ini juga adalah story sejarah yang tidak hanya sekedar sejarah, tetapi kisah yang sangat menarik.
Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, pada saat dia harus mengalami kematian, dia disalib. Dan ada 2 orang penyerta. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus berada di tengah. Dan ada 2 penjahat. Nah saudara sekalian, yang satu kita baca firman Tuhan ini, yang satu menghujat Tuhan, yang satu lagi sebaliknya. Dan yang satu tadi yang tidak menghujat Tuhan, dia menerima kasih anugerah yang daripada Tuhan. Hari ini saudara sekalian, hiduplah di dalam kasih anugerah Tuhan. Hidup di dalam anugerah Tuhan itu sangat indah. Hidup di dalam anugerah Tuhan pasti selalu indah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kisah ini ada 2 bagian saudara sekalian yang menjadi hal yang menarik dari hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau menerima kasih anugerah Tuhan, yang harus kita lakukan yang pertama adalah miliki iman. Miliki iman. Kita mengerti iman berdasarkan Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman dasar dari segala sesuatu. Tapi saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, yang saya mau lebih katakan begini melalui peristiwa ini adalah bahwa penjahat ini salah satunya dan tidak disebutkan, saudara, dia punya iman yang sangat sederhana. Jadi kalau mau menerima Yesus Kristus, ikut Tuhan, bahkan mengalami Tuhan, milikilah iman yang sederhana. Ya, boleh dibilang dikatakan sebagai the simple faith. Ya, iman yang sederhana. Coba saudara perhatikan di sini, tidak ada seremoni keagamaan. Ya, tidak ada seremoni di mana engkau dibaptis dulu, engkau ikut dulu katekisasi, engkau dibaptis, kemudian engkau menerima keselamatan daripada Tuhan. Tidak, tetapi saudara sekalian dikatakan di sini bahwa ketika seorang dari mereka menyatakan tentang Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Lalu Tuhan tidak pernah berkata begini, aku turun dulu dari salib itu, engkau dibaptis dulu, engkau menerima pengajaran dulu, baru kemudian engkau menerima selamat. Tidak, tapi kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, tidak tunggu besok, tidak tunggu tahun depan, tetapi hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iman yang sederhana. Saudara mau menjadi pengikut Kristus, mengalami Tuhan, saudara nggak perlu pergi ke gunung dulu. Ya, gunung yang tinggi ya di Indonesia ada namanya Gunung Bromo. Ya, engkau bertapa di sana semedi, lalu ngomong sendiri, terhubung sama Tuhan sendiri ya. Kemudian dari yang tidak berjanggut tiba-tiba pulang-pulang sudah berjanggut begitu. Ya, kemudian saudara punya bajunya bagus, pulang-pulang sudah lusuh. Lalu dikatakan dia orang kudus, dia orang suci. Tidak perlu saudara. Tidak perlu. Ikut Tuhan, imannya sederhana. Iman yang sederhana artinya apa? Percaya tanpa ragu. Percaya tanpa ragu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penting. Kalau sudah percaya jangan ragu-ragu. Hubungan suami dan istri salah satunya yang terbaik, yang langgeng itu karena didasarkan kepada kata percaya. Coba kalau istri nggak percaya sama suami, ya. Saya berbicara kemarin kepada beberapa pelayan Tuhan, saudara sekalian, ada 2 hamba Tuhan yang ganteng-ganteng ini karena sudah laku, saudara. Ya, saya tanya, bagaimana kabar anak, gimana kabar istri? Wah, mereka cerita. Ya, saya percaya bahwa istri mereka nggak pernah pakai GPS untuk melacak mereka posisi di mana. Ya, kenapa? Karena mereka percaya kalau suamiku pergi untuk pelayanan maka dia akan melayani Tuhan. Kalau suamiku bekerja maka dia akan bekerja dengan baik. Kalau istriku pergi kemana saja aku pun percaya. Kenapa? Karena aku menaruh kepercayaan tanpa ragu. Sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia hanya berkata bahwa simple banget, sederhana sekali, percaya tanpa ragu. Kalau engkau percaya Allah adalah Allah yang berkuasa,
maka selamanya dia akan tetap menjadi milikmu sebagai Allah yang perkasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada siapakah engkau akan percaya? Yang dikasihi oleh Tuhan, di Jepang ada sebuah tempat namanya Aokigahara. Nah, Aokigahara ini adalah tempat untuk bunuh diri. Ya, saya percaya di Singapura tidak ada tempat itu. Di Indonesia saya percaya tidak ada tempat itu. Ya, kalau kuburan ada mungkin ya. Beberapa waktu yang lalu saya dari Toraja, saudara, yang minggu lalu saya pergi ke satu tempat namanya Batu Londa. Ya, di situ tempat kuburan dan ada masuk ke guanya, terus ada juga yang ditarik sampai ke atas ke tebing-tebing begitu, ya, tebing batu. Luar biasa, saudara, ya. Saya hanya melihat tengkorak-tengkorak. Kemudian pemandu kami bilang, "Pak, mau foto di sini?" Aduh, ngapain saya foto sama tengkorak begitu ya, saudara? Bukan soal ngerinya, bukan. Tapi kok aneh saja. Oke lah, akhirnya ada satu orang yang saya bilang dia mau foto. Ketika dia foto, saya bilang, inilah gambaran masa sekarang dan masa yang akan datang. Saudara, saya baru mengerti ya, pemandu bilang tengkorak itu ya, kalau dia masih masih kecoklat-coklatan, itu masih tidak terlalu lama matinya. Semakin lama semakin putih. Itu tengkorak semakin putih semakin lama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kok bisa sampai ke sana kita ngomongnya? Nah, yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya ini seperti itu, ya, bahwa kematian itu tidaklah menjadikan sesuatu yang mengerikan. Ya, jadi saudara, kemanakah kita akan berlari mengakhiri hidup kita? Datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau tidak tahu lagi, engkau punya tempat kemana lagi? Kemanakah aku kan pergi? Mencari roh-Mu Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, kalau kita percaya Tuhan, di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan ada. Amin. Engkau punya tantangan yang berat. Engkau punya masalah yang besar. Tapi ingat, Tuhanmu lebih besar. Haleluya. Kalau engkau berkata, Tuhan saya lebih besar dari masalah saya akan tembus itu masalah. Saya akan menjadi seorang pemenang di sana. Dan saya percaya penyertaan Tuhan sungguh-sungguh sempurna. Amin. Haleluya. Makanya saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau sedang berhadapan dengan tantangan, dengar baik-baik. Di situ artinya engkau sedang diuji, dan setiap kali ujian engkau bebas, engkau lepas, engkau lolos, Tuhan akan promokan engkau. Amin. Nah, tapi jangan cari masalah. Itu intinya ya. Jangan cari masalah. Setiap masalah itu ada di hidup kita. Tapi jangan cari masalah. Sudahlah seperti ini, kita dihadapkan lagi dengan masalah, kita cari lagi masalah. Saudara, percaya tanpa ragu. Yang kedua, iman sederhana artinya percaya tanpa nanya. Ya, ada di Indonesia ada bilang begitu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kan gitu ya. Tuhan kalau sering ditanya-tanya, saudara, mungkin iseng juga ya. Ini sekedar jokes saja ya. Mungkin Tuhan berkata, kamu nanya. Sudah tahu di dalam Alkitab seperti itu. Kamu nanya gitu ya. Aduh, kamu bertanya-tanya. Padahal Alkitab sudah mencatat, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Masih nanya, Tuhan betulkah engkau ada di sampingku? Kamu nanya. Kamu masih bertanya-tanya. Oh Tuhan Yesus. Kalau kamu punya iman yang sederhana, gak perlu banyak nanya, saudara. Betulkah engkau Tuhan Allah yang berkuasa? Kamu nanya lagi. Aduh. Ya saudara sekalian, ayo kita punya iman yang besar sama dengan Tuhan ya. Iman tanpa nanya-nanya deh. Kalau saya percaya Tuhan engkau Allah saya perkasa, Allah saya yang menyelamatkan saya tidak akan pernah meninggalkan engkau meskipun.
Ya, ada istilah begini saudara, milikilah DNA-nya Allah. Wah, ini keren ini. Milikilah DNA-nya Allah. Nah, yang dikasih oleh Tuhan DNA itu apa? Saudara, kalau orang mati ya susah dikenali, cari DNA-nya. Caranya bisa melewati apa? Kadang rambut, kadang kuku, kadang gigi, ya. Dan itu sudah mulai canggih sekali saudara, pencarian tentang DNA seseorang. Nah, saudara sekalian, DNA itu adalah deoxyribonucleic acid, ya. Dan di situ dikatakan bahwa orang yang susah untuk dicari identitasnya bisa dilihat dari DNA-nya. Bahkan untuk mencari keturunan, ini anak keturunan siapa, bapaknya yang mana. Nah, di saking banyaknya ya, banyaknya belanja gitu ya. Bingung yang mana, cari DNA aslinya yang mana. Saudara bertobat kalau bapaknya banyak itu ya. Nah, jadi saudara sekalian, milikilah DNA Allah. DNA Allah adalah kasih. Orang yang hidupnya di dalam Tuhan, DNA-nya adalah nampak. Kasih itu tidak pura-pura. Kasih itu tulus, bukan fulus. Ya, di balik ketulusan ada fulus, ada money, gitu ya, ada uang. Ya, tapi sekali lagi di dalam kasih Allah, makanya saudara sekalian Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang besar. Karena kasih Allah. Amin. Makanya sekali lagi milikilah DNA Allah, yaitu DNA yang penuh kasih. Orang yang penuh kasih saudara sekalian dikatakan pasti adalah orang yang di dalamnya memiliki kebaikan hati. Dan orang yang memiliki kebaikan hati pasti menurunkan tekanan darah. Saudara pernah lihat orang marah, senang dengan orang marah hanya pada saat pacaran saudara. Kalau sudah pacarnya ngambek, sudah janji nih jam 10 kita ketemu 10 pagi. Tapi ternyata dia muncul jam 11 pagi. Ya. Si wanita marah, mukanya asem payah begitu ya. Tapi laki-lakinya bilang apa? Semakin kau marah, semakin terlihat cantik. Begitu ya. Tapi coba masuk rumah tangga. Apa? Kau marah. Kamu bertanya-tanya. Dia gulung ini saudara, kemudian ayo kita perang. Mau perang dunia keberapa kita? Ya, segala piring terbang, ya kan? Sepatu terbang, kursi terbang dan sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, miliki DNA Allah. Kalau miliki DNA Allah, penuh dengan kebaikan. Dan kebaikannya itu diberikan kepada semua orang. Dan kebaikan itu akan menyertai semua orang, mempengaruhi bahkan fisiknya. Saya perhatikan Pastor Perlindungan ini luar biasa saudara. Usia masih muda ya, 17 tahun ke atas. Tapi saudara lompat-lompat saudara. Saya senang dengan beliau. Suaranya juga keren saudara. Wah, kalau saudara jadi kalau bapak ini jadi artis, wah itu kecampak semua artis yang lain saudara. Ya, suaranya luar biasa saudara. So, mari kita bersama miliki iman ini, ya, iman tanpa bertanya. Sekali kita percaya Yesus engkau sebagai Tuhan saya, maka segalanya, semuanya aku akan pegang kau sebagai Tuhan di dalam hidup saya. Jangan pernah iman kita digadaikan hanya gara-gara ingin mendapatkan kekuasaan, hanya gara-gara ingin mendapatkan uang yang banyak, hanya ingin mendapatkan jabatan yang tinggi. Kita gadaikan iman kita kepada Tuhan. Yesus Kristus yang kita sembah terlalu mahal untuk kita gadaikan. Percaya kepada Tuhan dan tetaplah menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi saksi Tuhan. Saudara sekalian dengar firman Tuhan. Ketika kita percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita,
kita menjadi terang. Karena Kristus Yesus ada dalam hidup kita. Tetapi Matius pasal 5 ayat yang ke-17 ayat yang ke-16 lebih berkata kepada, hendaklah terangmu bercahaya. Artinya apa? Tidak hanya kita miliki Kristus dalam hidup kita, tetapi terangmu bercahaya. Yang artinya mari kita bersaksi. Beritakan kabar baik. Bring gospel to other man, to other woman. Ya. Nah, saudara sekalian, ini penting. Bagaimanakah bisa melewati profesi kita, melalui pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, baik kita di tingkat paling tinggi maupun kita ada di satu profesi yang Tuhan percayakan, dimanapun Anda berada, dengar firman Tuhan, Anda bisa menjadi saksi Tuhan. Karena namanya bersaksi bukan sekedar miliknya Pak Pendeta, bukan sekedar miliknya pastor, bukan, tetapi milik semua orang. So bring the gospel to others. Bawa Injil itu, bawa firman Tuhan itu kepada semua orang, bahkan melalui apa sikap hidup kita, perkataan kita. Makanya saya pesan sebagai hamba Tuhan, kalau engkau seorang yang latah, nah bahasa Inggrisnya nih bingung nih, Pak Suki kadang bingung nih, latah itu apa ya? Nah saudara sekalian, orang yang latah itu kadang latahnya tidak kudus, saudara. Kadang kalau dikejutkan, ngomongnya binatang, saudara. Binatang dari A sampai Z. Di kebun binatang semua disebutnya. Tapi kalau orang yang di dalam Tuhan, hidupnya, terangnya ada di dalam hidupnya, dan dia percaya latahnya pun kudus. Kaget dia. Oh haleluya. Kaget dia. Oh puji Tuhan. Praise the Lord. Ya, begitu saudara sekalian. Ya saudara sekalian, bicara tentang latah, ini latah yang luar biasa saudara. Kenapa? Karena suatu saat saudara sekalian, kami pergi pelayanan. Saya, istri dan juga satu tamu dari Jakarta. Kami pergi di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Kemudian saudara sekalian, ketika kami pulang pada saat malam itu agak hujan dan jalur jalannya itu banyak melewati bukit, gunung dan juga berkelok-kelok. Nah, satu kelokan saudara cukup tinggi, cukup tajam maksud saya. Itu ada bis besar. Itu betul-betul mengambil jalan kami pas kebetulan di tikungan. Nah, dan memang saya yang bawa. Nah, kemudian karena genangan ada lubang. Itu tidak tahu. Masuk ke sana di sebelah kiri jurang, banting ke kanan. Banting ke kanan ada mobil yang siap adu banting begitu ya. Otomatis saya banting lagi ke kiri, kena sedikit dengan bodinya, kebetulan sama-sama banting gitu ya. Banting ke kiri mau masuk lagi ke jurang, banting lagi ke kanan saudara. Di kanan lagi ada mobil lagi, banting lagi kiri. Tapi lucunya kok tidak ngerem gitu, padahal sudah ngeremnya udah menurut saya sudah luar biasa. Nah saudara sekalian, kami bertiga menyebut nama Tuhan, itu ada yang lengkap saudara. Tuhan Yesus Kristus, Yesus, Tuhan Yesus. Kena bagian saya saudara, hanya bagian Yesus saja. Karena saya yang menyetir, oh Yesus, Yesus, Yesus. Tapi saya mau katakan dengan kasih Tuhan, nama Yesus nama yang berkuasa. Berhenti benar saudara, berhenti. Haleluya. Makanya saudara sekalian, latah tuh harus yang kudus. Amin. Amin. Harus kudus saudara. Ya. Nah saudara sekalian, saya juga pesan kepada saudara, kalau menyebut nama Tuhan Yesus Kristus itu harus lengkap. Ya. Jangan saja dalam nama Yesus. Karena gini saudara, ada Yesus itu orang Meksiko, Filipina, ya, Amerika Latin juga dia bermain tinju saudara, petinju. Lalu VS-nya versus yang lain gitu ya. Kalah, Yesus kalah. Lalu judulnya Yesus kalah melawan. Ini kan lucu saudara. Ya makanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah itu baru lengkap saudara. Ya kalau hanya sekedar nama Yesus. Kecuali memang udah kayak saya tadi udah nggak sanggup lagi. Oh Yesus sudah nggak bisa lagi saudara. Memang itu 2 kali begini saudara, dan puji Tuhan tidak terbalik. Ya
Ya, kalau bahasa orang Indonesia namanya tetap untung. Meskipun ada yang meninggal biasa tetap untung. Untung, padahal udah ada yang meninggal. Gitu ya, inilah Indonesia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kejadian, setiap peristiwa di dalam hidup kita, dengar baik-baik, selalu ada iman di sana yang menyertai. Amin. Iman di dalam Kristus itu sederhana, so simple. To follow Jesus so simple, just you have a simple faith. Ya, jadi saudara sekalian, percaya tanpa ragu, percaya tanpa nanya, percaya saja. Makanya ada lagu ya, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Ya, tidak lagi ragu-ragu. Sekali saya percaya, selamanya saya akan tetap percaya. Makanya sekali lagi, milikilah iman sederhana. Penjahat ini saudara sekalian, dia berkata kepada Tuhan, pasti dengan informasi yang dia miliki, bahwa dia ini tidak bersalah. Tuhan Yesus Kristus ini tidak bersalah. Kita yang bersalah, kita yang harusnya dihukum. Lalu berkata dengan sederhana, imannya berkata, Tuhan, ingatlah akan aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus Kristus Tuhan, dia tidak berkata seremoni agama yang luar biasa. Cukup dia berkata, hari ini juga Engkau ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Saudara sekalian, mau hidup di Taman Firdausnya Tuhan? Miliki iman. Amin. Kalau engkau masih ragu-ragu, saat ini dengar firman Tuhan. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Dengan mulut kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan dengan hati kita percaya, maka engkau akan diselamatkan. Lagian firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya ada keselamatan, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika orang berdoa berkata, Tuhan tunjukkan saya jalan yang lurus, Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara tetap miliki iman kepada Tuhan. Sekali lagi, apapun tantangan saudara dengar firman Tuhan, andalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia sumber berkat, dia sumber kebaikan, dia sumber segala kemurahan Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, hidup di dalam kasih Tuhan. Yang kedua adalah adanya harapan yang palsu. Amin. Baik, puji Tuhan. Tidak ada yang amin ya. Yang kedua adalah harapan pasti. Puji Tuhan, tidak ada yang bilang. Ya, di dalam Tuhan tidak ada harapan palsu, saudara. Harapan di dalam Tuhan itu selalu pasti. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Kan memang gitulah firman Tuhan. Kita aja yang sering ngeles, saudara. Ditanya posisi di mana, dekat. Yang benar, ya sudah di gang. Ya, atau OTW. Ya, OTW itu sekarang jawaban untuk semua, untuk umum, bukan untuk tanya di mana. Ya, kalau tanya kapan kamu ulang tahun, OTW. Apa kabar hari ini, OTW? Entah OTW kemana ya? Mau OTW ke kuburan atau OTW ke rumah sakit atau OTW kemana? Gitu ya. Sekarang jawaban OTW itu tidak hanya untuk bertanya posisi, ya, tapi kabar pun ditanya. Jawabannya OTW. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, harapan di dalam Tuhan adalah harapan yang pasti. Nah, saudara sekalian, ada seorang bernama Clancy Martian. Dia menulis sebuah buku, ya. Judulnya adalah How Not to Kill Yourself, A Portrait of the Suicidal Mind. Jadi dia mengarang sebuah buku bagaimana tidak membunuh diri. Ya, ternyata saudara, ini adalah gambaran dirinya sendiri, bagaimana sebenarnya bunuh diri itu didasarkan pada mind.
pada pikiran, pada otak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga bicara tentang kejiwaan. Ya, eksistensi manusia itu ada 3, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Jiwa terbagi lagi atas 3 bagian. Ada yang membaginya atas 2, tapi kebanyakan ilmu psikologi ada 3. Yaitu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Kalau pikirannya terganggu bisa ODGJ. Kalau perasaannya terganggu pasti. Kehendaknya terganggu pasti juga miring dia. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, dia berkata bahwa untuk mengatasi supaya tidak bunuh diri, saudara sekalian, dia berkata, andalkan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak saja di tempat ini, tetapi ketika Anda menyaksikan tayangan ini, mungkin Anda sudah mulai berpikir, Tuhan, aku tidak punya harapan lagi. Ya, aku punya satu masalah yang besar. I want to kill myself. Saudara, dengar firman Tuhan baik-baik. Ada harapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Pasti. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat saudara sekalian, seorang peneliti, dia meneliti di Harvard University pada tahun 1950, Dr. Kurt Richard. Dia menempatkan seekor tikus, saudara sekalian, di sebuah kubangan air, dan tidak hanya kubangan tapi juga ada goncangan airnya. Dan kemudian diuji, saudara sekalian, dia bertahan berapa lama. Dimasukkan tikus ini, 15 menit berikutnya dia mati. Berikutnya saudara sekalian, dia menggunakan juga tikus yang lain. Kemudian dia uji yang kedua, tapi sebelum sampai 15 menit, dia kemudian angkat tikus ini dan kemudian dia beri istirahat dulu. Ya, jadi tikus ini dibuat istirahat dulu berapa menit. Kemudian saudara sekalian, dia lakukan hal yang sama kepada tikus yang sama. Kemudian dia diuji lagi. Nah, saudara-saudara, yang mengejutkan, pikirannya adalah karena dia sudah melewati mungkin di antara 10 sampai 15 menit, dia tidak mati. Seharusnya berikutnya tenaganya pasti sisa, saudara. Ya, dan pasti dia mungkin tidak sampai 15 menit atau 10 menit pasti dia mati karena kelelahan. Tapi yang terjadi, saudara, tikus ini bertahan sampai 60 jam. Nah, ini kaget, mengagetkan. Mengapa? Karena tikus ini ternyata tikusnya dia pintar. Dia belajar dari kesalahan. Dan dia melihat bagaimana kalau terus dia gunakan tenaganya, dia akan habis dan tenggelam. Dia mulai banyak mengambil napas dan mulai mengapung selama mungkin. Dan akhirnya dia selamat. Nah, kisah ini kemudian saudara sekalian dijadikan sebagai satu pengharapan bahwa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita menghadapi satu tantangan yang dunia itu berikan sedemikian rupa sehingga kita bisa tenggelam di dalamnya. Permasalahan membuat kita tenggelam di dalamnya. Kita tidak bisa mampu lagi untuk naik dan bertahan. Tetapi sepanjang kita punya harapan, harapanlah yang membuat kita hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa besarnya pengaruh harapan dalam hidup kita. Ya, ada pepatah mengatakan kita bisa hidup 40 hari tanpa makanan, 8 hari tanpa air, 4 menit tanpa udara, tetapi hanya beberapa detik tanpa harapan. Orang yang hidup tanpa harapan, hidupnya sia-sia. Tuhan, saya punya masalah begitu besar. Saya minta tolong si A, minta tolong si B, bahkan sampai ke Z sekalipun, ternyata orang itu tidak bisa menolong saya. Hari ini dengar firman Tuhan, ada kabar baik. Ada satu orang yang sanggup menolong kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan.
Dia sanggup untuk menolong kita. Selalu ada harapan. Akan selalu ada harapan di dalam Tuhan. Pasti saudara, dan harapannya itu pasti, harapannya tidak bohong. Harapannya sangat pasti. Dan bagaimana saudara sekalian, berilah juga kepada diri kita memberikan harapan yang pasti kepada orang lain. Hidup di dalam harapan yang pasti saudara sekalian, ini juga yang didapati di dalam diri Yesus Kristus ketika para penjahat ini ada. Makanya saudara sekalian, seorang berkata, Tuhan ingatlah akan aku, dan Tuhan memberikan harapan yang pasti. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup Anda sudah seburuk itukah? Masih ada harapan. Keluargamu sudah begitu berantakan, pernikahanmu sudah begitu berantakan. Dengar firman Tuhan, masih ada harapan. Masih ada harapan untuk perubahan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan selalu merancangkan rancangan yang terbaik. Yeremia 29 ayat yang ke-11, rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Tapi sekali lagi perlu diingat saudara, harapan bukan berarti menghilangkan masalah. Wah, ini udah tadi enak sekali, masalah bersama Tuhan hilang. Ternyata bukan begitu konsepnya saudara. Karena gini juga konsep berkat kita harus pahami saudara. Konsep berkat itu tidak harus tiba-tiba uang segopok dari langit tiba-tiba turun. Ya, tidak saudara. Kita harus melewati namanya proses. Terkadang dalam proses itulah yang membuat kita tidak sanggup berjalan. Seorang pemuda saudara, saya senang dengan ilustrasi ini. Seorang pemuda, dia terdampar saudara di sebuah pulau. Kenapa? Karena ketika dia menggunakan kapalnya dihantam ombak dan kemudian dia terdampar di sebuah pulau. Kemudian saudara sekalian, dia membangun gubuk kecil. Dan sudah bagus gubuknya sudah dibangun, dia mulai mencari makanan. Ya, salah satunya adalah buah kelapa. Dia masuk lagi ke hutan. Dan ketika dia keluar saudara sekalian, ternyata gubuk yang dia bangun bagus-bagus itu terbakar. Dan kemudian dia mulai menangis, dia mulai teriak, dia mulai marah sama Tuhan. Sudah saya tenggelam, saya terdampar, gubuk yang saya bangun kemudian terbakar. Dia mulai marah sama Tuhan. Dia menangis. Kemudian saudara, tidak lama kemudian ternyata dari kejauhan ada kapal yang terus mendekat. Dan dia mulai bersuka cita. Singkat cerita, dia selamat. Dia mulai tanya sama kapten kapal, tenakoda kapal. Dia mulai bertanya, dari mana kalian tahu saya ada di sini? Lah, bukannya kamu yang buat api itu? Bukannya asap itu yang membumbung tinggi itu yang dikatakan itulah adalah SOS, tanda SOS untuk kita semua. Dan disitulah engkau selamat. Pemuda ini kemudian menangis dengan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang harapan itu datang kepada kita. Pertolongan itu datang kepada kita. Tapi Tuhan mau bakar dulu kesombongan kita. Tuhan mau bakar dulu dosa kita. Tuhan mau bakar dulu apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka pertolongan Tuhan pasti. Maka harapan yang Tuhan mau berikan kepada kita pasti. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, jangan bangga dengan dosamu. Jangan bangga. Shame on your sins. Jangan bangga. Aku bangga, aku bisa nyuri yo. Aku bisa merampok orang 6M. Kau bunuh berapa orang? Aku 8. Bangga dengan dosa. Ya, Pastor Thomas pernah katakan gini, apa beda orang kerasukan setan dengan kerasukan iblis? Orang kerasukan setan itu terlihat dari manifestnya. Wih, gayanya macam-macam saudara, actingnya ya. Ada gaya harimau ya, ada gaya angsa, ular, gitu ya. Lidahnya mau keluar-keluar begitu ya. Ya
Ya, kami di pedalaman Kalimantan Barat itu masih banyak yang begitu, saudara. Ya, tapi kita ketawain aja. Ih, kamu katanya buaya, bukan, kamu tuh kadal. Kita ketawain, saudara. Saudara jangan serius dengan setan ya. Jangan serius, saudara. Ya, ketawain aja, cuekin aja, ya. Ntar dia sembuh sendiri. Nah, kemudian kalau kerasukan iblis gimana? Kalau kerasukan iblis, saudara sekalian, kita bisa melayani Tuhan loh. Kita bisa melayani Tuhan. Kalau mau nyanyi serasa surga itu turun ke bumi. Kalau khotbah saudara banyak yang menangis rebah tidur maksudnya. Sekalian ngorok. Oke, tetapi setelah khotbah dia tetap berbuat dosa. Dia pelihara dosa. Hari Senin sampai Jumat itu hari kudus. Hari Sabtu sama Minggu itu hari kudusnya Tuhan. Dia mulai menguduskan Tuhan. Menguduskan dirinya untuk menghadap Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Ketika hari Senin sampai hari Jumat, dosa dia lakukan. Celaka. Dan manusia seperti ini sangat sulit untuk dilepaskan. Ya, itu ada banyak di mana di gereja banyak. Ya, banyak. Tapi Tuhan itu suka yang murni, saudara. Ketika engkau mengikut Tuhan, mengalami Tuhan, hidupi panggilanmu bersama dengan Tuhan. Jangan mau lagi pelihara dosa. Saya katakan serius ini sebagai hamba Tuhan. Jangan mau lagi hidup di dalam dosa. Engkau telah dilepaskan, dimerdekakan dari dosa. Hiduplah di dalam Tuhan. Orang yang kerasukan setan itu gampang untuk dilepaskan. Tapi orang yang kerasukan iblis ini sangat pintar. Ilmu ngelesnya tingkat dewa. Bagi kita yang masih seperti itu dengar firman Tuhan, bertobat. Bertobat. Jangan main-main lagi dengan Tuhan. Kita nggak tahu kontrak hidup kita di dunia ini kapan, saudara. Saya tidak tahu 5 menit ke depan hidup saya seperti apa. Masihkah ada nyawa di raga saya? Syarat kematian tidak harus sakit. Syarat kematian tidak harus tua. Syarat kematian tidak harus kecelakaan. Lagi sehat-sehat begini pun tiba-tiba ambruk, saudara, selesai. Pertanyaannya, betulkah kita menjadi manusianya Allah ataukah masih manusia duniawi? Kalau kita masih manusianya Allah, mari kita berjalan mengikuti jalan Tuhan dan kemudian hidup bersama dengan Tuhan. That's it. Simple, sederhana. Karena di dalam Tuhan imannya harus sederhana. Harapan di dalam Tuhan adalah harapan yang pasti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengar firman Tuhan. Kematian itu pasti. Dengar firman Tuhan, kematian itu pasti. Ya. Tetapi sekali lagi, kehidupan setelah kematian itu yang kita cari. Kehidupan setelah kematian raga itu yang kita cari. Imani dan katakan dengan Tuhan, Tuhan, aku mau bersamamu di taman Firdaus-Mu. Aku akan meninggalkan segala sesuatunya. Dosa-dosaku mau siap ku bakar hari ini. Engkau tidak perlu panggil pendeta, tidak perlu. Datang sama Tuhan secara pribadi. Katakan, Tuhan, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dalam hidupku. Ampuni saya, bertatalah dalam hidup saya. Tuhan akan memberikan keselamatan yang kekal. Amin. Hiduplah dalam kasih anugerah Tuhan dan nikmati bersama dengan Tuhan.
Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Katakan ku hidup karena anugerah-Mu. Dan katakan dengan iman, Tuhan, pegang erat tanganku. Sungguh ya Tuhan, kami tak dapat hidup karena kasih-Mu. Haleluya. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu.
Tuhan, Engkau lihat tangan kami terangkat kepadamu Tuhan. Tanda kami mau berserah kepada tangan Tuhan yang tua. Pegang tangan kami Tuhan. Sering kali kami jatuh. Sering kali kami lemah. Engkau lihat kami Tuhan. Apapun tantangan di hidup kami hari-hari ini, kami hanya minta satu Tuhan. Pegang tangan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Kami dalam tantangan penyakit, kami percaya bersama Tuhan, Tuhan akan sehatkan kami. Kami punya tantangan tersendiri dengan hidup kami, dengan keluarga kami, dengan hati kami, dengan prinsip di mana sudah mau meninggalkan Tuhan, tapi kami mau dengar firman Tuhan. Kami hanya mau tetap berpegang kepada tangan Allah yang hebat. Kami tahu Allah kami akan selalu menyertai kami. Engkau berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bahkan di dalam lembah kelam sekalipun, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta. Teguhkan kami Tuhan, untuk kami tetap berada di dalam Tuhan. Hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Kami percaya dengan iman, kami punya harapan yang besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima mukjizat demi mukjizat bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan melihat kami bahwa kami tetap hidup di dalam Tuhan. Haleluya, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengarkan kegiatan sepekan dalam IFLC Singapura, dan kita akan membawa persembahan kita yang kedua. Tuhan memberkati. God bless you all. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, Singapore. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Sunday service November 24th, 2024 with Pastor Thomas Zandra. We welcome those of you to join us. See you there. Worship Miracle Night and Christmas Celebration, December 2nd, 2024. Live at IFLC Church Pontianak. And we welcome those of you to join. We wish you a blessed Sunday, and may God bless you abundantly. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Thank you Jesus. Tuhan
hanya kepada Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Saudara sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan Allah. Kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai umat Tuhan mulai dari hari ini sampai kepada Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, hari Maranatha, menjemput umat-umat pilihannya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus